Semangat pagi anak-anak sekalian. Selamat bertemu kembali di pembelajaran budaya Melayu di bab ketiga, pertemuan ketiga, membahas tentang jenis dan bentuk kesantunan berbahasa. Yang pertama kita lihat adalah kesantunan berbahasa dari aspek verbalnya. Ya, meliputi kesantunan berbahasa yang merujuk kepada komunikasi seperti lisan, pertuturan, dan percakapan. Kemudian, dalam konsep masyarakat Melayu, kesantunan penting karena melambangkan kehalusan, kesopanan, tingkah laku, dan tutur sapa di dalam masyarakat Melayu. Selanjutnya anak sekalian, bagaimana aspek-aspek kesantunan berbahasa secara formal tadi? Yang pertama, penggunaan bahasa, kata, sapaan, dan gelaran. Yang kedua, penggunaan kata sesuai dengan bahasa Arab. Yang ketiga, penggunaan kata ganti nama. Selanjutnya, yang keempat, penggunaan kata dan ungkapan yang bertata susila. Oke, kita lihat yang pertama, penggunaan kata sapaan dan gelaran ya dalam sistem panggilan keluarga ya, seperti ada Pak Ci, Mak Ci, Tok, Abang, Kakak, dan Adik. Ya, kemudian penggunaan kata sapaan gelaran ya, seperti gelaran pergaulan secara formal ya, meliputi gelar seperti tuan, encik, puan, saudara, saudari, tetuan ya, merupakan gelaran ya pergaulan secara formal. Kemudian penggunaan kata sapaan dalam gelaran ya, meliputi gelaran warisan ya, seperti gelaran yang disampaikan kepada anak raja, pangeran, ya, dan lain-lain. Nah, itu biasanya sudah ada orang-orang tertentu yang mendapat gelar warisan tersebut. Kemudian penggunaan kata sapaan dari sisi gelaran ini, ya, seperti gelaran kurniawan, ya, yang meliputi Tun, Toh, ya kan? Puan, Sri, Dato, ya, dan Datin Paduka. Kemudian penggunaan kata sapaan gelaran ini meliputi kata panggilan dalam majelis resmi. Nah, ini bisa dilihat seperti kata yang di Pertuan Agung, Raja, Sultan, Hakim, Mufti, Ketua, dan pejabat-pejabat yang khusus. Selanjutnya anak sekalian, penggunaan kata sapaan dan gelaran meliputi kata panggilan dalam majelis resmi. Nah, ini biasanya ya disampaikan dalam ya, kegiatan-kegiatan kerajaan ya, atau dalam pengadilan ataupun ketika mufti ya yang memimpin suatu kegiatan-kegiatan yang formal. Kemudian anak sekalian, bagaimana penggunaan bahasa dengan bahasa Arab? Yang pertama, ya harus ada penyesuaian antara bahasa yang biasa dengan bahasa yang bersantun dalam konsep penyampaian ya tutur kata. Kemudian anak sekalian, penggunaan kata ganti nama ini biasanya harus disesuaikan dengan siapa lawan kita berkomunikasi. Seperti saya, aku, kita, hamba, patik, beta. Nah, kita sesuaikan siapa lawan bicara kita. Nah, ketika misalnya pada teman sebaya, boleh-boleh saja. Tapi ketika kepada orang-orang yang lebih tua, lebih dimuliakan, lebih diagungkan, kita harus menggunakan bahasa yang ya, kata ganti seperti dia, mereka, beliau, Anda, kamu, tuan, encik, dan lain-lainnya. Kemudian sekalian penggunaan kata dan ungkapan bertata susila, ya, seperti kata selamat pagi dan terima kasih, ya, ini merupakan ungkapan yang bertata susila. Oke, anak sekalian, barangkali ini sebagai singkatnya pembahasan kita pada pertemuan ketiga, bab ketiga ini. Ya, yang jelas kita harus senantiasa melaksanakan dan melanjutkan ya kajian tentang tata bahasa yang ada di dalam kebudayaan Arab Melayu ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita bersama dan selamat bertemu pada pertemuan selanjutnya. Lebih kurang mohon maaf dan sampai bertemu kembali. Terima kasih.